ketika muncul keraguan kepada Al-Quran. Video ini saya sadur dari tulisan Al-Mukarram Bapak Dr. M. Samson Fajar MSOSI di blog Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kali ini saya tidak akan menampilkan ayat-ayat Al-Quran, tapi akan saya tampilkan berupa tulisan yang saya baca di Google, di mana karya tulis itu sangat berguna sekali, khusus untuk orang-orang yang masih meragukan Al-Quran sebagai kitab suci dan sebagai petunjuk untuk tetap berada di jalan yang lurus dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farji'il basara hal tara min futur. Mari kita simak bersama video ini sampai selesai. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang memang benar." Banyak terjadi manusia yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, baik lafaz maupun isinya, sehingga mereka membangun opini akan Al-Quran dengan berbagai macam statement dan kesimpulan yang membuat manusia mengalami keraguan dan menafikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan beralih dengan berbagai konsep dan teori yang penuh retorika, seakan konsep dan teori tersebut adalah mutlak dan harus diikuti oleh manusia. Sebagian ada yang mengatakan Al-Quran adalah otoritas, sehingga dia tidak ilmiah secara rasional. Pernyataan ini adalah benar, karena memang dia adalah otoritas mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada ruang debat di dalamnya. Akan tetapi realita indrawi manusiawi menyimpulkan dalam kerangka metodologis Al-Quran seakan tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi sebuah kajian, riset, dan karya ilmiah. Akhirnya sebuah karya ilmiah lepas dari standar kebenaran mutlak. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, fungsinya hanya pada ruang lingkup agama dan ritus keagamaan saja. Pernyataan ini juga tidak salah mutlak, akan tetapi sangat berbeda bagi para cendekiawan yang jauh dari paradigma ilahiyah. Mereka akan menyimpulkan bahwa Al-Quran hanyalah kitab suci yang hanya dibaca di masjid, dibaca di bulan Ramadan, dibaca ketika orang meninggal, dan seterusnya, sehingga Al-Quran tidak pernah masuk di sidang parlemen sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran. Al-Quran tidak pernah masuk dalam RUPS sebuah perusahaan. Al-Quran tidak pernah masuk dalam ruang sosial sebagai pembentuk ketenangan dan kedamaian. Dan masih banyak lagi statement yang seakan benar, akan tetapi membuat umat semakin jauh dari pedomannya. Jikalau ditanya, tentu mereka tidak akan mengatakan ragu, mereka akan mengatakan yakin. Tetapi betapa banyak alasan mereka ketika harus mengamalkan dan menjadikannya sebagai pedoman. Belum lagi harus memilih antara Al-Quran dan Pancasila, yang keduanya tidak dapat dibandingkan, karena Pancasila adalah jiwa Al-Quran itu sendiri, karena perumusnya adalah orang-orang yang memang menjiwai Al-Quran itu sendiri. Memang terkesan berbeda dengan orang kafir Quraisy meragukan Al-Quran. Mereka menuduhkan Al-Quran adalah karya Muhammad SAW, tetapi semua terbantah karena Muhammad tak mampu membaca dan menulis. Bahkan mereka tak mampu mendatangkan satu surat semisal Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat paripurna Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat akan diturunkan sesuai dengan kondisi kaum saat itu. Kondisi masyarakat Arab adalah kaum yang memiliki tingkat sastra sangat dalam. Mereka memiliki intelektual yang luar biasa, sehingga mukjizat akhir zaman bukan mukjizat fisik, akan tetapi mukjizat yang universal, yaitu akal, hati, dan amal. Mukjizat ilmiah inilah yang bersifat universal, berbeda dengan mukjizat Nabi sebelumnya yang bersifat fisik dan indrawi.
Karena memang yang dapat melemahkan mereka saat itu adalah mukjizat tersebut. Sehingga mukjizat para nabi terdahulu tidak bersifat universal, berbeda dengan Al-Quran yang universal sepanjang zaman dan tempat. Al-Quran sebagai mukjizat ilmiah universal akan melemahkan setiap kesombongan ilmiah manusia sepanjang zaman. Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Yang Maha mengilmui. Jika semua ilmuwan sudah memiliki keyakinan totalitas dengan Al-Quran, maka mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai standar kebenaran dalam semua bidang kehidupan. Bagaimana Al-Quran membangun standar keadilan hukum? Bagaimana Al-Quran membangun standar kebijaksanaan dalam politik? Bagaimana Al-Quran membangun kesejahteraan ekonomi? Bagaimana Al-Quran membangun kesamaan dan kesetaraan sosial? Dan bagaimana Al-Quran membangun peradaban yang mulia dan tinggi? Bagi seorang yang meyakini Al-Quran, mereka akan mengedepankan nilai-nilai Al-Quran sebelum apapun. Akal mereka selalu tunduk di bawah Al-Quran. Demikianlah seharusnya manusia berpikir. Semua konsepsi Qurani tidak akan habis dikaji oleh akal manusia. Sehingga ketika konsep Al-Quran diterapkan dan belum mendapatkan hasil pada ruang realitas, bukan Al-Quran yang salah. Hanya kedalaman berpikir manusia yang perlu lebih jernih memahaminya. Saat ini banyak orang yang ingin merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai dalihnya, sehingga benar-benar Al-Quran hanya akan menjadi kitab suci ritual yang menjadi kajian sejarah dan normatif saja. Insan profetis akan membangun wacana berpikir yang meyakinkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian-kajian konsepsi Qurani yang realistis dalam kehidupan, bukan malah menjadikan tandingan bagi kitab sucinya. Seri Bahagia dengan Al-Quran, penulis Dr. M. Samson Fajar MSOSI. Dari tulisan Ustadz yang lain. Jadi memahami Al-Quran haruslah berdasarkan cara yang benar. Ustadz Budi Ataat menjelaskan bahwa suatu ayat dalam Al-Quran harus ditafsirkan dengan ayat lain dalam Al-Quran atau Quran bil Quran. Ayat Quran juga dapat dijelaskan dengan hadis Quran bil sunnah. Yang dilarang adalah menafsirkan Quran dengan logika. Pendidikan di negara kita menjadikan proses berpikir sebagai jalan menuju kebenaran. Menggunakan logika dalam memahami agama ternyata tidaklah tepat. Kiai Haji Ateng Zakaria mengatakan ada satu kaidah yang menyatakan bahwa urusan dunia haruslah masuk akal, sedangkan urusan agama tidak harus masuk akal. Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan bahwa tidak meragukan satupun ayat Al-Quran merupakan kunci utama untuk dapat belajar Al-Quran. Belajar iman sebelum belajar Al-Quran maksudnya adalah mengimani bahwa kata-kata dalam Al-Quran merupakan kata-kata yang paling benar karena berasal dari Allah. Dengan begitu Al-Quran dapat menjadi petunjuk. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi yang tidak meragukannya. Pada masa sekarang, orang-orang yang sering terjebak dalam proses berpikir tanpa mengamalkan Al-Quran. Artinya, belajar Al-Quran haruslah didasari motivasi untuk mengamalkan. Seorang Umar bin Khattab mempelajari dan mengamalkan satu surat Al-Baqarah saja memerlukan waktu 12 tahun. Demikian kata Ustadz Hanan At-Taqi. Sampai di sini dulu video ini. Terima kasih kawan semua telah menyimak sampai akhir. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.